dengan sekuat tenaga menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa-apa yang dilarangnya. Begitu juga mudah-mudahan kita senantiasa berusaha menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan meninggalkan pula apa yang dilarangnya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Terakhir kita surat apa ya, Pak? Al-Falaq ya? Al-Falaq. Iya. Al-Falaq. Berarti sekarang surat Al-Ikhlas dan mudah-mudahan surat Al-Lahab kena juga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali pembahasan kita pada malam hari ini, saya awali dengan pertanyaan yang sebelumnya Ustadz siapa kemarin? Anwar. Ya mudah-mudahan. Iya, mengenai macam tanda harokat di antaranya fathah panjang, kasrah panjang, dhammah panjang. Ternyata memang saya tanya itu beliau tidak ada namanya kecuali yang harokat fathah panjang. Namanya harokat khanjariyah. Harokat khanjariyah, fathah panjang. Adapun yang kasrah, dhammah panjang itu pada dasarnya adalah seperti mad tabi'i. Dan beliau menyatakan memang selama beliau belajar di Mesir, beliau tidak menemukan gitu namanya gitu. Termasuk ketika saya dalam melakukan tahsinul Quran di beberapa metode, baik metode tilawati, qiraati, ummi, itu tidak disebutkan nama harokatnya ya Ustaz. Hanya disebutkan harokatnya yang fathah panjang yaitu khanjariyah. Adapun kasrah panjang, dhammah panjang belum ditemukan gitu. Dalam kitab tajwidnya belum ditemukan. Atau mungkin kita yang namanya masih belajar belum ketemu kali. Karena memang jujur yang berbicara ini masih tahapannya belajar. Sampai detik ini pun saya masih talaki dengan guru saya, masih belajar. Jadi sama-sama belajar gitu ya Pak. Bukan berarti yang berbicara ini lebih mahir, bukan. Tapi sama-sama belajar. Dan oleh karena itu agar lebih mengetahui kesalahan-kesalahan Al-Quran yang kita baca, maka wajib talaki. Apa itu talaki? Yaitu menyetorkan bacaan kita kepada guru kita. Gitu. Ya seperti ini namanya talaki. Gitu. Ketika ada yang baca, gurunya nyimak, membetulkan, membenarkan, atau bacaan ada yang salah, dirapihkan, itu namanya talaki. Gitu. Termasuk hafalan-hafalan pun masih setoran talaki. Gitu ya. Jadi ketahuan ketika kita baca Qur'annya salah, sama yang lebih ahli masih salah gitu. Andaikan kalau kita hanya katakanlah tidak pernah talaki dengan orang yang lebih paham, maka mohon maaf nih kita merasa lebih betul gitu. Padahal ketika ditalaki saya pun masih banyak kesalahan kalau dengan yang lebih ahli gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan niat Quran Suratul Fatihah ini Allah senantiasa memberikan kemudahan dalam mempelajari bacaan Quran dengan baik dan benar. Ala hadhin niyah wa likun niyatin salihah wa ila hadratin nabi syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, Pak. Ini kayak perasaan jauh banget yang depan. Wajib. Enggak disabet, Pak, enggak disabet, enggak. Baik, Pak, kita mulai ya. Surat Al-Ikhlas, saya hanya kita maksudnya membahas hanya sekilas saja ya, Pak, karena ini hukumnya hampir sama dengan Al-Falaq, kebanyakan hukumnya qalqalah gitu ya, Pak. Nanti sepertinya agak lebih berat kepada bacaan Al-Lahab, surat Al-Fath. Nah, itu agak sedikit nambah mungkin. Nanti karena di surat Al-Lahab ada namanya istilah nabr. Nabr itu bacaan huruf yang berharakat tasydid yang dia butuh penekanan, bukan ditahan. Gitu ya, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Qul, dia adalah huruf qaf, bukan huruf kaf. Iya. Huruf qaf, maka disesuaikan dengan hurufnya. Huwallahu, berarti dia mulutnya agak mencucu, huwa. Maka ketika bunyi huruf waw, maka nyengir karena dia huruf tipis, bukan huruf tebal. Di mana kaidahnya huruf tipis itu pasti dia kembali senyum, huwa. Nah, gitu. Huwallah. Jadi huruf wa bukan huruf tebal, dia huruf tipis. Huwallahu, hu-nya baru tebal. Karena lafaz Allah di situ hukumnya tafkhim, dibaca tebal. Qul huwallahu ahad. Ahad. A tidak boleh dibaca a. Karena huruf alif adalah tipis, bukan huruf tebal. Qul huwallahu ahad. Ahad. Kemarin apa, Pak? Kalau dipantulkan namanya? Qalqalah. Ahad, bukan ahad. Atau ahad. Kalau dia dibaca ahad, sudah kesalahannya dua, yaitu ha dibaca ha dan huruf dal dibaca ta. Tuh. Ahad. Harusnya ahad. Langsung dipantulkan tanpa ditahan. Gitu. Qul huwallahu ahad. Ahad. Kita mulai, Pak. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Masuk ayat kedua. Nanti kita selesaikan dulu ya, Pak, sampai ayat 4 baru kita satu-satu. Allahus Samad. Allahus Samad. Allahus Samad. Allahus Samad. Kenapa dipantulkan, Pak, huruf terakhir? Karena qalqalah. Huruf qalqalah ada 5. Ingatnya lebaran aja nanti baju di toko, huruf ba, jim, dal.
Baju di toko. Nah, itu. Ingatnya itu aja lah, lebih gampang. Allahus Samad. Allahus Samad. Allahus Samad. Allahus Samad. Samad. Iya, jangan ditahan ya, Pak. Dibaca misalnya kalau ditahan begini. Allahus Samad. Nah, itu ditahan. Tidak boleh ditahan kecuali nanti kita masuk ke surat Al-Lahab karena beda, ada tanda harokat tasydid. Itu beda nanti. Kita masuk ayat 3. Lam yalid. Lam ketemu huruf ya. Namanya apa, Pak? Izhar syafawi. Dibacanya tawassut, itu mengalir. Lam yalid, tidak boleh terputus. Contoh lam yalid, nanti masuknya bisa terputus, bisa lari ke saktah. Lam yalid, karena di sini izhar harus jelas, maka dia sesuaikan dengan sifatnya, yaitu tawassut, mengalir. Lam yalid, langsung lam yalid, bukan lam yalid. Lam yalid, bukan lam yalid gitu. Namun jangan didengungkan. Contoh lam yalid, udah beda lagi hukumnya. Lam yalid qalqala wa lam yulad langsung mengalir, bukan wa lam yulad. Gitu. Jadi langsung tidak ditahan tapi mengalir. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Gitu. Masuk ke ayat 4. Wa lam apa tadi? Izhar syafawi. Jadi sifatnya mengalir, tidak terputus. Wa lam tidak boleh langsung. Wa lam yakul, nun sukun ketemu lam. Nambah lagi nih. Apa, Pak? Idgham bila gunna. Wah, nambah lagi nih. Idgham bila gunna. Idgham artinya memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Bila tanpa gunnah, berarti tanpa dengung. Wa lam yakul lahu yakul. Tidak boleh ditahan. Wa lam yakul. Enggak boleh. Langsung wa lam yakul huruf kaf. Wa lam yakul ka. Wa lam yakul lahu. Hu-nya panjang apa pendek, Pak? Panjang. Kenapa dibaca panjang? Matnya mat apa? Mat silah qasirah. Nanti ada dua, mat silah qasirah dan mat silah tawilah. Mat silah qasirah yaitu hak dhamir yang bunyi hu, hi. Nah, kalau dia bertemu huruf hamzah, bentuknya alif di depannya, dia lebih panjang, Pak. Seperti surat ayat kursi lah, surat Al-Baqarah, ayat kursi yang biasa kita baca, indahu itu dibaca indahu illa bi'izni, ya kan? Hu-nya di situ dia dibaca lebih panjang, 2,5 alif atau 5 harokat. Kalau ini lahunya mat silah qasirah, panjangnya seperti mat tabi'i. Lahu kufuwan, kufu bukan kupu. Atau kalau lagi azan, hayya 'alal falah. Lahu kufuwan. Apa nih? Tanwin bertemu huruf alif. Izhar. Dibaca jelas. Enggak boleh ditahan, enggak boleh dengung.
kufuwan. Itu nggak boleh. Langsung kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Ha. Ha. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik Pak, kita ulang dari ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad. Kayaknya surat Al-Ikhlas mah gampang ya Pak ya. Berarti lanjut Allah apa aja Pak ya? Ya insyaallah udah biasa dipakai buat tahlilan. Ya, kita langsung surat Al-Lahab karena surat Al-Ikhlas tuh kebanyakan hampir sama seperti surat Al-Falaq, kebanyakan qol-qolahnya saja nanti diperhatikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tab, tadi apa Pak? Tasydid itu? Huruf yang bertasydid namanya apa? Naber. Naber itu penekanan pada huruf yang bertasydid seperti iya. Kana na'budu wa iya ditekan. Atau waladdall ditekan. Bukan waladdallin. Bukan ditahan tapi ditekan. Waladdallin. Baik. Tabbat bukan tabbat. Ini hati-hati. Huruf ta ini adalah bunyi hamas, lidahnya di ujung gigi. Tabbat bet. Bukan tabbat. Tabbat gitu. Tabbat yada dibaca panjang. Hukumnya mad jaiz munfasil. Apa itu mad jaiz munfasil? Mas Riki apa nih? Oh gitu. Boleh loh, ilmu mantap. Mad jaiz munfasil yaitu setiap mad tabi'i bertemu huruf hamzah bentuknya alif tapi di lain kalimat. Panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Tabbat yada abi. A-nya tidak boleh dibaca tebal karena hurufnya tipis. Abi mad tabi'i. Apa itu mad tabi'i? Apa Pak? Mad tabi'i itu apa? Bukan dibaca 2 harokatnya doang. Apa nih mad tabi'i? Kalau ditanya sama anaknya misalnya, Pak ini dibaca panjang, ya mad tabi'i gitu. Tapi kenapa dibaca panjang? Karena harokat kasrah diikuti ya sukun. Ada harokat kasrah diikuti ya sukun. Mana harokat kasrahnya? Yaitu ba berharokat kasrah. Ya-nya sukun. Abi itu mad tabi'i. Lahabiu. Apa Pak? Idgham bi gunnah. Kalau tadi idgham bila gunnah, kalau ini idgham bi gunnah. Syaratnya apa? Dibaca harus dengung. Gitu. Bagaimana bacaan agar memang itu benar-benar dipastikan mendengung? Ya hidung kita tuh pencet dia, bukan pencet ya istilahnya, dia tekan. Jadi itu baru masuk dengung. Lahabiu. Itu udah dengung. Lahabiu. Kan kayak bindeng. Baru masuk gunnah. Kalau cuman lahabiu
nggak dengung, berarti itu belum gunnah, belum masuk kepada idgham bi gunnah, baru hanya memasukkannya saja. Berarti baru masuk idgham, belum gunnah. Lahabiu, udah bindeng gitu. Kalau mau coba ketika membaca lahabiu, hidungnya ditekan, Pak. Kalau bindeng, berarti udah masuk tuh idgham bi gunnah. Gitu. Kalau cuman lahabiu enggak dengung, itu belum gunnah. Lahabiu wa tab. Beda dengan tadi. Kalau yang tadi kan seperti kufuwan ahad, tidak ditekan. Ahad langsung. Tapi karena di sini ada tasydid, maka lebih ditekan. Watab. Bukan watab. Jangan kelewat. Kalau sampai dibaca watab, nanti dia ada hamzah sukun gitu. Watab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu. Kita mulai, Pak. Bersama-sama. 1, 2, 3. Tabbat yada wa tab. Ini masih kedengaran tabat. Tabat kayak bunyi tabat. Kalau tabat dia nanti masuk ke huruf gitu, beda lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Mulai, Pak. 1, 2, 3. Lahabin wa tab. Kalau dibaca lahabiu enggak pakai dengungnya, dia hanya memasukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua, seperti idgham bila gunnah. Karena ini hukumnya idgham bi gunnah, maka wajib dengung. Kita masuk ayat kedua. Apa, Pak? Hampir sama nih kayak tadi. Mad jaiz munfasil. Iya, mad tabi'i. Mana mad tabi'inya? Yaitu fathah bertemu huruf alif yang ma. Kemudian di sebelahnya ada huruf alif. Nanti beda lagi kalau alifnya berbentuk hamzah, namanya mad wajib muttasil. Mad jaiz sama seperti yang di awal. Bukan ag. Aghna, a-nya tipis. Aghna mad tabi'i. Anhu, nun sukun bertemu huruf ha. Apa namanya, Pak? Izhar. Seperti tadi, tidak boleh terputus. Anhu tidak boleh terputus, tapi mengalir. Ma'aghna anhu. Begitu, Pak. Maknya mad tabi'i. Luhunya tadi apa, Pak? Mad silah qasira. Wa ma kasab langsung, tidak ditekan. Seperti di ayat pertama. Kalau ayat pertama kan watab. Kalau ayat kedua wa ma kasab langsung. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab.
Kita masuk ayat 3. Sayals, ada huruf sin, ya tipis, kemudian ada huruf sad. Sad adalah huruf tebal, isti'la. Sayals bukan sayas. Sayals la. Itu, Pak. Naran. Apa, Pak? Tanwin ketemu huruf dzal. Ikhfa. Naran. Jadi ketika bunyi lidah kita tuh udah siap-siap ini mau huruf dza. Naran dza. Udah masuk tuh huruf dza. Sayasla naran dzata lahab. Langsung dipantulkan. Bukan zata lahab. Kalau huruf taknya belum bisa ya udah tak aja lah itu. Tak dulu lah untuk sementara belajar. Sayasla naran dzata lahab. Dzata lahab. Mat tabi'i cukup diayunkan saja ya Pak, biar enggak kelebihan, biar sama kita. Sayasla naran dzata lahab. Iya, kita masuk ayat keempat. Wam, mim sukun ketemu ra, izhar syafawi. Itu mengalir saja. Wam bukan wam ra. Wam ra'atuhu mat silah qasira. Wam ra'atuhu seperti mat tabi'i, jangan kelebihan. Wam ra'atuhu apa Pak? Mim sukun, mim tasydid. Gunnah. Iya, makasih ya. Gunnah. Gunnah. Yang namanya gunnah, dengung, ya agar tahu sudah dengung atau belum, ya tadi caranya hidungnya ditekan. Hammalatal hatab. Nah, kesalahan kita terkadang baknya tidak dikembalikan hatab gitu. Harusnya hatab. Nah, nyengir lagi karena baknya bukan huruf tebal, dia hanya huruf qalqala, termasuk huruf qalqala. Jadi hatab. Po-nya ya kita memang sesuaikan makhrajul huruf yang po, kemudian di ujungnya huruf ba, ya kembalikan senyum. Hammalatal hatab. Hatab. Ya, nyengir. Itu kembali nyengir. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Hatab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Hatab. Masuk ke ayat kelima. Fi mat tabi'i. Mat tabi'i, bukan ji. Huruf jim. Fi jidiha, ha, bukan ha. Fi jidiha hab. Hablum mim Masya Allah. Berarti hanya dengung-dengungnya aja nih, tambahin Pak, kurang dengung. Hablum
tanwin ketemu huruf mim. Apa namanya Pak? Idgham bi gunnah. Mim, nun sukun ketemu huruf mim, idgham. Ada idgham bi gunnah, bila gunnah itu. Kalau ini idgham bi gunnah, nun sukun ketemu huruf mim. Mim masad. Yang lagi ya. Fi jidha hablum min masad. Hablum min masad. Iya, langsung ditarik, jangan sampai ditahan. Bukan masad, masad langsung. Kita ulang dari ayat 1. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, coba lagi Pak, bareng-bareng Pak. 1, 2, 3. Nah, biunya nih kurang dengung. Lahabiu, didengungkan dulu. Jangan lahabiu watab. Nanti sifatnya hanya idgham saja, gunnahnya tidak dapat. Lahabiu watab. Gitu. Iya Pak. Lanjut ayat kedua Pak. Lanjut ayat ketiga. Dzata lahab, langsung tarik. Ya. 1, 2, 3. Sayasla dzata lahab. Iya, masuk ke ayat keempat. Wa hatab. Lagi Pak, ayat keempat diulang Pak. Ayat keempat diulang. Ya Pak, 1, 2, 3. Masuk Pak, ayat kelima. Ya. Mohon izin ya Pak, satu-satu ya. Satu surat pas satu ayat nih Pak? Satu surat. Insyaallah. Satu surat Pak Ji. Iya. Satu surat pas satu ayat nih Pak, biar enak. Biar enak satu surat. Satu surat. Satu surat berarti dari ayo Ustaz. Dari mana? Sorry, coba. Ini sih dari sana Pak. Tabat.
Ya. Ya. Ya, mohon izin ya. Iya. Iya. Ketika bunyi qalqalah berarti dia langsung harus ditarik ya. Contoh hammalatal hatab, langsung ditarik. Tidak boleh dibaca hatab, meskipun sedikit dia nanti larinya ketahan gitu ya. Kemudian dengungnya ditambahkan minimal 1 alif minimal. Ham. Nah gitu. Kalau ham dia sudah masuk masuk, cuman khawatir gunahnya belum dapat gitu ya. Jadi hammalatal hatab gitu. Iya. Lanjut Pak. Kedua. Ya, nggak apa-apa ya Pak, koreksi ya Pak. Ketika tak sukun, kalau memang kita belum sampai ke tabbat yang sifatul hurufnya, cukup tabbat. Tapi alangkah lebih sempurnanya lagi tabbat, bukan tabbat. Ma'agna, bukan ma'agna gitu. Bukan qalqalah. Anhu maluhu tadi betul. Sayasla naran dzata lahab, qalqalah. Wam, ini hati-hati jangan dipantul atau namanya tawallud. Wam ra'atuhu وامرأته حمالة الحطب gitu. Qalqalah. Lanjut Pak. Maaf Pak, coba diulang lagi ayat 1-nya. Tambahin dikit Pak. Lahabi wa tab. Satu ayat aja dah. Lahabi wajah. Lahab. Iya. Wam ra'atuhu wam ra'atuhu hammalatal hatab latal hatab fiji dengungnya tambahin hablum mim. Lanjut.
Coba diulangin ayat kedua. Za bukan za, za lahab. Sayasla naran. Lagi. Nah, ketika bunyi wam jangan kelamaan. Wamra'atuhu langsung, bukan wamra'atuhu hamma ham bukan hammalatal Fiji. Iya, lanjut. Ikfa'nya tambahin. Narong. Bukan naron. Naron izhar. Narong. Dengungin gak apa-apa. Narong. Wamra'atuhu hamma fi. Iya. Lanjut. Pokoknya jam 10 ini baru kelar. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. La naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Iya, Masya Allah. Pak Haji calon imam lagi, biar imamnya nambah. Lanjut, Mas Arka. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abil lahabi wa tab. Abinya tambahin dikit. Abi lahabi wa tab. Tabbat. Tabat yada abil lahabi wa tab. Bukan abil. Abi lahabi wa tab. Wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Bukan agna anhu, hu-nya pendek. Anhu maluhu baru tuh panjang. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab.
kasab. kasab. Terus Sayasla naran datal lahab. Dzata lahab. Ayat ke-3. Sayasla naran. Sayasla naran datal lahab. Dzata lahab. Datal lahab. Ayat ke-4. Wa imra'atuhu hammalatal Hatab. hatab. Fi jidha. Fi jidha hablum min masad. Iya. Berarti nanti tinggal kursus saja sama Ustadz Anwar atau Haji. Iya. Mantap ya. Iya, Pak. Bismillah, semangat. Tabbat yada fi lahabin Watab. Ain, huruf ain. Anhu. Fi jidha hablum. Langsung hablum. Itu. Dia hablum mim. Iya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ainnya jadi baca alif. Anhu. Anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Sayasla naran. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Udah mau jam 10. Mas Teguh ya? Ya, Mas Teguh. Lahabiu. La-nya panjang Mas Teguh. Sayasla naran. La. Sayasla. La, bukan na. La.
sayasla nar wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha mim masad. Enakan Quran yang begini ya Mas Teguh, itu kecil-kecil. Iya. Kecil-kecil itu. Lanjut Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin Wa tab Iya, pol-polahnya ini Pak, yang kurang nih, pantulin lagi. Jadi kayak contoh misalnya di ayat terakhir, fi jidiha hablum mim masad. Nah, kurang kol-kolahnya sama dengung. Iya. Lanjut Pak Jia. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Narong yasla narong dhata lahab mim masad. Iya. Lanjut Pak Ji. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Wa tab Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. dipantulkan Pak Ji. Pak Ji. Diulang. Ayat ketiga, nanti kalau ketemu huruf yang qalqalah wajib dipantulkan. Sayasla naran dzata lahab. Dipantulkan semua. Sayasla naknya panjang, matab. Narong dza. Ada dua nih Pak Haji, naknya panjang. Dulu orang bukan izan, bukan naron, tapi narong dza. Nah, masuk huruf dza. Ya, dengung. A-nya pendek. Wam ra'atuhu wam dari wam ra'atuhu
Mana tuh? Ayat 4. Wam. Panji. Wa mur'atuhu. Oh, iya. Hablum mim. Iya, Pak. Hamma. Iya. Qalqalah yang kelima pas tuh, cuman qalqalah yang dari ayat 1 belum, Pak. Belum dipantulin. Enggak apa-apa, ntar sambil pelan-pelan belajar. Qalqalahnya tinggal qalqalah. Ya, Sat. Lanjut. Terus kalau saya nyalain kualat saya tahu. Iya, lanjut. Diulang, Mas, ayat kedua. Nah, huruf ghainnya ketika sukun jangan ditahan. Aghna langsung. Aghna kasab. Gitu. Diulang ayat lagi, ayat kedua. Nanya panjangin dulu. Za-nya juga panjang. Dzata lahab. Za bukan ja. Dzata lahab. Ya, lanjut, Mas. Za. Ya, terus sekali lagi. Di ayat 4 diulang dulu. Tob. Hablum. Kalau nah itu nanti ditahan langsung. Hablum. Ya, sambil perjalanan nanti dicek-cek lagi. Lanjut, Pak.
Haji. Watab, pantelin baca. Iya dah. ذات لهب dongongnya tambahin Pak Haji. Hammala. Hammalatal hatab. Haknya tipis. Hablum fi Rifki sedikit ya. Diulang lagi Mas Rifki. Wam wamro langsung wamro'an fi tinggal qalqalahnya nanti diperbaiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaco ya, ini enggak bisa datang sekalian. Wa mra'atuhu iya, alhamdulillah kebagian semua. Nanti yang kalau mau lebih diperbaiki lagi, tenang, ada Ustaz Anwar sama Pak Haji, atau nanti sama Pak ini siapa namanya Pak? Boleh. Ya alhamdulillah. Yang penting niatnya sudah mau ngaji. Kedua, masalah nanti sudah apa ya, ibarat itu fasih atau benarnya, yang penting kita sudah berusaha ya Pak. Karena yang membuat bisa itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berusaha belajar dan kemudian ya serahkan sama Allah lah. Tapi ya pastinya tetap belajar. Baik, kita ulang sekali lagi agar lebih benar kita pahami bacaan
panjang pendeknya, qalqalahnya diterapkan agar bacaannya benar-benar benar. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Alhamdulillah. Insyaallah kalau mau lebih benar-benar diperbaiki, nanti kan setiap hari ada Ustadz Anwar, ada Pak Haji, habis selesai sholat kalau mau dikoreksi lagi monggo gitu kan, boleh. Namanya talaki gitu Pak, gitu. Wajib talaki. Kalau nggak talaki, kita merasa bacaan kita sudah benar, padahal salah, gitu. Ya minimal nggak sampai apa ya, rusak harokatnya, yang fathah jadi kasroh, yang kasroh jadi fathah, atau yang huruf qalqalah jangan sampai huruf qalqalah ya dibaca qalqalah, huruf qalqalah ya jangan dibaca huruf biasa, tapi tetap dipantulkan qalqalahnya, maksudnya disesuaikan hukum tajwidnya. Seperti ghairil mag aja udah cukup lah gitu. Yang penting jangan mag. Nah, gitu. Kalau memang mau benar-benar fasih ya lama banget ini. Kalau mau jujur-jujuran nih, Al-Fatihah bisa tahunan Pak bahasa Al-Fatihah dong, benar-benar rapihin. Tapi ya kita berserah diri aja lah sama Allah, yang penting sudah belajar. Karena kalau memang mau benar-benar rapih, bagus, tuh ada sanadnya Pak. Sanadnya, jalurnya gitu. Jadi Quran itu juga ada sanadnya, bukan apa namanya? Sekarang kan lagi viral tuh sanad, jalur, nasab gitu kan. Quran juga ada jalurnya, jalur nasabnya, sanadnya. Bukan nasab kalau Al-Quran, sanadnya, jalurnya sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sanadnya. Quran kita baca sesuai dengan apa yang dibaca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik makhrajul hurufnya, sifatul hurufnya. Kalau kita mau benar-benar rapih ya seperti itu gitu Pak. Tapi dengan keadaan kondisi kita sekarang yang masih muda belajar ya disesuaikan gitu. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau saya bisa jawab ya Pak, kalau bisa saya jawab terkait Quran. Setahu saya huruf hijaiyah nun dan huruf lam itu seperti biasa gitu, nun titik aja gitu ya. Tapi di kalama al-guna di sana ada seperti dengan titiknya, ada kasrohnya. Demikian itu dengan telah. Itu maksudnya apa saja? Apa ada pengertiannya atau gimana? Kasus Ustaz. Iya, Ustaz. Iya, mau jawab aja. Ada Ustaz Khalik. Ustaz. Nyari di Google dia.
Ini seperti yang kemarin saat ada yang di Al-Baqarah ya, kalau misalnya huda, ya ada ya juga kan itu. Setahu saya sih sampai detik ini ya masih mat tabi'i sebenarnya. Cuman nggak tahu nih nanti teman-teman, ya memang selama ini yang saya dapat nggak ada penjelasannya, hanya mat tabi'i gitu. Kecuali nanti beda dengan mat badal, kan beda itu ada. Harusnya ada alif 2 karena yang satu hilang jadi a-nya panjang yang pertama. Atau nanti masuk ke bacaan tashil, beda lagi. Tapi setahu saya baik pembelajaran tahsin yang saya ikuti tidak dijelaskan, hanya dijelaskan mat tabi'i gitu. Hanya mat tabi'i seperti kayak tadi misalnya harokat fathah panjang. Saya tahunya cuma satu, kemarin pengen jawab cuman ya kan nggak lengkap, nggak enak kan gitu. Makanya saya tanya teman dulu yang lebih tahu, ternyata memang nggak dijelaskan oleh syekh-syekhnya, nggak dijelaskan gitu. Ini intinya hukumnya mat tabi'i, hanya alif yang diketahui. Ternyata sama, hanya alif yang dijelaskan gitu. Setahu saya sih ini mah hanya mat tabi'i. Adapun nanti kalau masuk ke qiraah yang sab'ah, apakah nanti kita masuk ke qiraah kita kan ada 7 tuh. Salah satunya Imam Hafaz. Apakah nanti di imam-imam yang lain itu ada artinya gitu. Saya belum masuk ke itu qiraah-qiraahnya. Gitu. Setahu saya kalau qiraah Hafaz ya mat tabi'i, hanya mat tabi'i. Gitu. Seperti kayak bacaan wadduha, kan kita taunya wadduha. Ada yang baca wadduha wal laili idza saji gitu kan. Ada tuh. Ntar kalau ada saya baca wadduha, wah, mantunya Pak Haji baca sama aliran baru gitu. Ternyata emang ada bacaannya gitu. Gitu, qiraah sab'ah namanya. Karena kita yang mengikuti Imam Hafiz, ya ini hanya mat tabi'i setahu saya gitu. Gitu. Dan memang teman-teman baik guru-guru saya tidak menjelaskan ini kenapa, enggak. Hanya cukup dibaca mat tabi'i. Adapun maknanya lebih dalam, wallahu a'lam. Itu Ustaz. Mudah-mudahan sih enggak puas gitu. Ada yang mungkin nanti Ustaz Khali kali tahu. Mau tasjid sama mim mati. Iya, baik. Maknanya gimana? Kalau mati dibunuh aja. Sebenarnya sih sebenarnya sih kalau dilihat dari artinya, wa itu kan dan, imra amr, imra apa mungkin satu kali wa di situ hanya penyambung Pak Haji, atof namanya. Jadi ketika baca itu boleh disambung sayasla naran dzata lahabi, boleh gitu. Memang ada hadis Nabi itu bahwa ketika membaca Quran satu ayat, tapi bukan berarti patokan ketika kita mau baca harus wajib satu ayat, tidak. Karena memang dari beberapa ulama dijelaskan sesuai dengan maknanya seperti ini. Boleh disambung dengan kalimat setelahnya, boleh gitu. Boleh dibaca sayasla naran dzata lahab, boleh disambung lahabi wa imra'atuh, boleh itu. Tapi lebih bagus lagi memang ada hadisnya itu per ayat. Nabi membaca per ayat. Kalau dibaca disambung boleh. Yang penting nanti sesuai dengan makna dan artinya. Wah, di sini hanya penyambung Pak Haji. Ataf namanya, hanya penyambung. Iya. Enggak ada hitungannya. Seperti satu alif. Ya, itu satu alif gitu. Seperti kalau bacaan saktah misalnya, kan dia hanya berhenti sejenak satu alif tanpa nafas. Misalnya waqila man raq, lanjut gitu.
Yang yada 5 harokat. Tabbat yada, cukup 5. Tapi memang ada yang agak lebih lambat. Tabbat yada, 5 gitu. Yang penting 5 jari. Kira-kira ini kita pernah latihan gitu. Insya Allah terbiasa. Kalau emang udah 5, 4 itu terbiasa. Iya. Iya, iya. Ini kan bedanya kalau kubro dan subro kan lebih ditekankan kalau kubro ya. Nah, maksud saya apa karena diwakafkan itu lebih tekan. Ya, dan contoh lain contoh karena saya bingung nih antara ini kan wakaf itu diwakafkan kan, kemudian di tengah-tengah pun ada yang belum. Nah, itu gimana satu jelasnya? Kalau qalqalah, yang namanya qalqalah itu kan memantul. Iya, hurufnya juga ada 5 yang baju di toko tadi kan. Adapun cara membacanya qalqalah sughra sama qalqalah kubra itu berbeda memang. Kalau qalqalah kubra dipantul tapi tidak terlalu ditekan. Hablum langsung jalan dan tidak ada jeda. Contoh hablum bukan, tapi langsung hablum. Itu qalqalah sughra, yang dimana huruf qalqalah itu memang benar-benar sukun gitu, asli, mati, bukan tanda harokat yang hidup, fathah, kasrah, dhamma, bukan gitu. Kemudian kalau qalqalah kubra dia lebih penekan, mim masad, nah, lebih tekan dia, bedanya gitu, lebih ditekan sebenarnya. Cuman kalau kemudian yang ayat 1 Allah tadi kenapa lebih ditekan lagi? Karena dia ada tasydid, watab, karena dia naber juga gitu. Penekanan, lebih penekanan. Ibaratnya itu ditekannya lebih besar lah gitu, karena ada tasydid. Atau biasa kita tuh umumnya di sini bilangnya qalqalah akbar gitu. Qalqalah akbar, tapi memang kalau dalam kitab tajwidnya itu tidak ada qalqalah akbar sebenarnya. Qalqalah hanya 2. Tapi kalau dari segi penekanannya itu ada qalqalah akbar, memang ada sebagian buku tajwid menyebutkan qalqalah akbar. Ya, Pak. Sayasla narong ikhfa. Narong. Iya, tetap karena yang tanwinnya. Nah, dengung. Iya, huruf ikhfa itu kan ada 15. Ini ta, sa, jim, dal, dzal, zai, shad. Nah, sebenarnya kalau hafal huruf hijaiyah yang 28 enak, tinggal dibagi-bagi aja tuh. Kan kita hafal nih 28 alif sampai ya. Nah, kita dibagi aja, ada huruf ta, alifnya hilang. Nah, ta, sa kan berurut tuh. Ta, sa, jim, dal, dzal, zai, sin, shin. Ya, huruf-huruf ikhfanya itu. Ya, nanti deh kalau bawa punya huruf hijaiyah tinggal dibagi tuh, pisahin huruf ta yang enggak termasuk ikhfa itu huruf alif, ba enggak masuk, mim enggak masuk, ro enggak masuk, lam enggak masuk, ha enggak masuk, kho enggak masuk. Nah, dia ya total 15. Nanti kalau mau lebih apik lagi masuk tuh ikhfa aqrab, ikhfa ab'ad, ikhfa awsata, beda lagi ntar. Cukup, Pak? Cukup? Baik. Nanti minggu depan insyaallah lah sekali-sekali nanti. Iya. Sekali-sekali nanti Ustaz Anwar. Ntar kalau ngeliat saya mau bosan. Nanti insyaallah minggu depan kita masuk surat An-Nasr. Ya, sebagai penutup, mohon maaf nanti ketika dalam bacaan sholat jangan sampai kita bacanya terbalik. Artinya misalnya surah An-Nasr rakaat pertama, rakaat kedua surat Al-Kafirun. Jangan. Berarti surat Al-Kafirun dulu baru surat An-Nasr.
Kenapa saya bahas dari belakang? Karena agar mempermudah kita dalam bacaan sholat juga, agar kita langsung praktekkan gitu ya Pak, supaya nggak lupa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada